Oke, berikutnya masih tentang pembuktian ya. Jadi berikutnya kita akan bahas tentang pembuktian yang tidak langsung. Oke, nah pembuktian langsung tadi kan tidak mengubah pernyataannya ya. Tapi kalau pembuktian tidak langsung itu kita pakai dengan mengubah pernyataannya, gitu ya. Nanti kita akan ubahnya dengan kontraposisi. Kalau tadi kan jika maka ya berarti implikasi kalau pembuktian langsung. Kalau pembuktian tidak langsung si implikasinya yang jika makanya nanti kita akan ubah menjadi jadi kontraposisinya. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk membuktikan dengan pembuktian tidak langsung. Nah, pembuktian tidak langsung, nah kita berikan keterangan dulu gitu ya. Pembuktian tidak langsung ini ya. Nah, ini digunakan untuk membuktikan pernyataan gitu ya. Digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan. Nah, kita ringkas saja ya. Untuk membuktikan pernyataan tanpa mengubah susunannya gitu ya. Tanpa mengubahnya gitu ya. Oke, kita ringkas seperti ini. Tanpa mengubahnya. Oke, nah kita gunakan kontraposisi. Contoh gini. Nah, supaya lebih mudah kita lihat contohnya ya. Contoh, misalkan ada pernyataan seperti ini. Jika X tidak sama dengan 4, maka maka 5X gitu ya, tidak sama dengan 20. Nah, ini mungkin sepele ya. Oh, X-nya nggak 4 gitu ya. Ya jelas 5 kali X-nya atau 5 kali 4-nya nggak akan 20 gitu ya. Nah, tapi kalau kita buktikan dengan metode pembuktian tidak langsung, ini X tidak sama dengan 4 kan apa ya, kalau kita data gitu ya, banyak ya. 1, 2, 3, 1,5 bisa, 1,55, 1, ya minus juga bisa gitu ya, bilangan negatif juga bisa gitu ya. Jadi repot ya kalau kita harus buktikan dengan memakai X-nya yang bilangannya sangat banyak gitu. Nah, sekarang kita ubah nih. Ini kan implikasi ya, jika maka. Jadi kita ubah menjadi kontraposisi. Jadi kita akan ubah dulu gitu ya. Nah, gitu ya, menjadi kontraposisinya ya. Nah, yang ini ya. Nah, kita ubah jadi seperti ini. Jika, ini kan 5X-nya tidak boleh 20 ya. 5X-nya tidak sama dengan 20. Ya udah, ingkaran atau negasi dari ini atau lawan lah gitu ya. Kita bisa ya, lebih tepatnya ingkaran atau negasi ya. Jadi kalau 5X tidak sama dengan 20 berarti ingkarannya atau negasinya apa? 5X sama dengan 20. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini X tidak sama dengan 4, ingkarannya apa? Atau negasinya apa? X sama dengan 4 pastinya ya. Nah, jadi kita balik gitu ya. Maka X-nya sama dengan 4. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kan lebih simpel ya. Jadi kita ubah dulu. Jadi kita ubah susunan pernyataannya. Yang tadinya jika X tidak 4, maka 5X nggak boleh 20. Ya kita putar gitu ya. Tapi jadi ingkarannya 5X jadi 5X sama dengan 20, maka X-nya sama dengan 4. Ini kan membuktikannya simpel ya. Ya kita tulis pembuktian di sini kan gitu ya. 5X sama dengan 20. Ini kan sisanya tinggal menggunakan pembuktian sebelumnya ya. Ya udah jelas ya. X-nya sama dengan berapa nih? 4 ya, bagi 5 ya, kedua ruas gitu. Udah terbukti. Jadi dari contoh pertama ini si pernyataannya sekali lagi diubah dulu gitu ya, diubah dulu. Nah, menjadi kontraposisinya ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ya sisanya gunakan pembuktian yang seperti contoh sebelumnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah metode pembuktian yang tidak langsung seperti itu. Ya, kita bisa kita lihat contoh 2 ya. Kita bisa lihat lagi. Nah, kita hanya bahas sampai ilustrasinya saja. Nah, kalau soalnya seperti ini. Jika P kuadrat tambah 1 adalah bilangan genap gitu ya. Nah, kita ringkas saja. Bilangan genap, maka P adalah bilangan ganjil. Nah, maka P-nya adalah bilangan, cukup ya. Cukup aja lah ya. Sorry. Nah, gitu ya. Jika P kuadrat tambah 1 bilangan genap, maka P-nya adalah bilangan ganjil gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan pembuktian langsung,
P kuadrat tambah 1 ini sama dengan apa? 2N gitu ya. N-nya bilangan asli gitu kan. Ini repot juga nanti nyari P-nya dalam bentuk akar dan sebagainya kalau dengan pembuktian langsung. Tapi kalau kita ubah dulu pernyataannya gitu ya, menjadi kontraposisi si pernyataan ini, jadi kita ubah jadi gini kan. Jika, nah berarti ini dulu, ini dibalik, seolah-olah dibalik ya. Ini dulu, P, nah bilangan ganjil, ingkarannya P bilangan ganjil apa? Ya bilangan yang tidak ganjil alias genap kan gitu ya. Jika P bilangan genap, maka, nah udah berikutnya ini kan. Jadi di belakang nih nulisnya. Maka P kuadrat tambah 1 bukan bilangan genap, bilangan yang tidak genap gitu ya di sini ya. Berarti bilangan yang tidak genap ya bilangan ganjil. Dan tadi ini kan sudah kita buktikan ya di contoh di pembuktian langsung ya, ini hasilnya terbukti seperti itu. Jadi sekali lagi pembuktian tidak langsung kita ubah gitu ya, pernyataan si soal menjadi kontraposisi dengan cara kontraposisinya seperti itu gitu ya. Jadi supaya lebih memudahkan juga gitu.